berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register 025/PDTG/2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang perkara gugatan cerai antara Asila Putri Timur sebagai penggugat dan Jody Saputra sebagai tergugat, Senin 21 November 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan replik dan duplik. Baiklah, pihak penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Siap, Yang Mulia. Sudah siap ya? Baik, silakan dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim. Izin Yang Mulia. Saya akan membacakan replik terhadap jawaban atau eksepsi penasihat hukum tergugat dalam perkara perceraian Asila Putri Timur binti Amar melawan Jody Saputra bin Husein. Perkenalkan, nama saya membacakan replik sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa pada prinsipnya tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya. 3. Bahwa sesuai dengan jawaban tergugat poin 4 telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi. Maka sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat harus dikabulkan. 4. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian namun tidak menemukan titik perdamaian. Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tanjung Karang berkenan memberikan putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat, menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak 1 baik subrot tergugat atas penggugat, membebankan biaya perkara pada penggugat, atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dari saya cukup. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah jelas dengan replik yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Jelas, Yang Mulia. Baiklah, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan duplik sebagai jawaban replik penggugat? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Izinkan kami mengajukan duplik terhadap replik yang telah diajukan oleh penggugat dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang telah kami nyatakan benar. Yang kedua, pernyataan pada poin 3 replik yang menyebutkan dugaan perilaku tergugat adalah karena rasa curiga yang berlebihan dari penggugat. Hal ini menyebabkan keregangan hubungan karena tidak adanya rasa percaya antara kedua belah pihak. Bahkan, penggugat sering mengikutinya tanpa pemberitahuan yang membuat klien kami kehilangan kendali emosi. Tergugat telah menyayangkan sikap penggugat yang tidak terbuka dan tidak bertanya secara jujur. Yang ketiga, pada poin 4 replik, kami tegaskan bahwa usaha perdamaian telah diajukan namun tidak membuahkan hasil. Penggugat tidak mampu berbicara dengan kepala dingin dan lebih banyak mengedepankan emosi dalam setiap pembicaraan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk: yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik kami ajukan. Atas perhatian majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah saudara sudah jelas dengan duplik yang telah dibacakan oleh pihak tergugat? Jelas, Yang Mulia. Baik, kemudian apakah ada tanggapan mengenai apa yang dibacakan dan disampaikan dalam duplik dari pihak tergugat? Tidak ada tanggapan, Yang Mulia. Baik, maka agenda persidangan berikutnya adalah pembuktian. Perlu diingatkan oleh para pihak bahwa dalam ketentuan pasal 35 ayat 3 Permen Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Kemudian dalam ayat 4 disebutkan bahwa catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi. Dan dalam ayat 5 dinyatakan bahwa mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan ini.
Kepada para pihak, apakah sudah siap menghadirkan alat bukti pada hari ini, saudara penggugat? Belum yang mulia, kami izin mengajukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Bagaimana saudara tergugat? Belum yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat dengan waktu 1 minggu yang diajukan saudara penggugat? Apakah setuju? Sepakat yang mulia. Baiklah, dengan ini sidang ditunda 1 minggu ke depan. Pada Panitera, tanggal berapa dan hari apa 3 hari ke depan? Hari Senin tanggal 28 November 2025 yang mulia. Bagaimana para pihak, apakah bisa? Saya mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin 28 November 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembuktian. Dan kepada kedua belah pihak, majelis hakim peringatkan untuk hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan kembali. Dengan ini, maka sidang ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 025-PDTG-2020-5 Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang perkara gugatan cerai antara Asila Putri Timur sebagai penggugat dan Joni Saputra sebagai tergugat, Senin 28 November 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembuktian. Maka sidang dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, apakah pihak penggugat sudah siap dengan alat bukti yang akan diletakkan dalam persidangan ini? Siap yang mulia. Baik, silakan menyerahkan alat bukti ke majelis hakim. Silakan pihak tergugat mengecek alat bukti pihak tergugat. Silakan kembali. Pihak penggugat, apakah dapat menghadirkan saksi ke dalam ruangan sidang hari ini? Ya mulia, kami akan memberikan satu saksi atas nama Nadila Putri Sia. Baiklah, silakan kepada Panitera untuk memanggil saksi dari pihak penggugat. Saksi dari pihak penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baiklah, silakan duduk. Assalamualaikum saudari saksi, bagaimana sehat hari ini? Waalaikumsalam, baik yang mulia, alhamdulillah sehat. Saksi penggugat, saya akan mengecek identitas saudari. Bisakah saudari menyerahkan kartu identitas saudari ke majelis hakim? Saya akan mengecek identitas saudari ya. Nama saudari, Nadila Putri Sia yang mulia, umur saudari, 18 tahun yang mulia, dan agama saudari. Islam yang mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 147 HYR, sebelum saksi diperiksa di persidangan, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang dianut. Apakah saudari saksi bersedia? Iya, saya bersedia yang mulia. Silakan kepada juru sumpah mengambil tempat untuk saksi, silakan berdiri. Selanjutnya saya persilakan untuk hakim anggota 1 untuk membacakan sumpah. Baik yang mulia. Saksi silakan ulangi lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari apa yang sebenarnya. tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baiklah, saudari saksi silakan duduk kembali dan untuk juru sumpah silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Perlu kami ingatkan bahwa saudari kini berada di bawah sumpah. Oleh karena itu, setiap keterangan saudari harus jujur dan sesuai dengan kenyataan yang saudari ketahui. Memberikan keterangan palsu dapat berakibat hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebelum mulai, apakah saudari sudah siap memberikan keterangan? Siap yang mulia. Silakan kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin yang mulia. Selamat pagi
Saudari Nadila. Selamat pagi Yang Mulia. Apa hubungan saudari dengan penggugat dan tergugat? Saya anak dari penggugat dan tergugat Yang Mulia. Baik. Sebagai anak dari penggugat dan tergugat, apakah saudari betul-betul siap dan sanggup untuk memberikan kesaksian yang akan saudari berikan dalam persidangan ini? Sangat siap dan sanggup Yang Mulia. Baik. Periksa cukup. Baik. Kepada kuasa penggugat, apakah akan memberikan pertanyaan kepada saudari saksi? Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, sejak kapan terjadi perselisihan dan konflik sering antara penggugat dan tergugat, serta apa penyebab utamanya? Perselisihan terjadi sejak beberapa tahun terakhir dengan konflik berulang karena pertengkaran yang hebat, kekerasan fisik dari papa saya kepada mama saya dan perselingkuhan papa saya. Izin Yang Mulia, kami keberatan atas pernyataan yang telah diberikan oleh pihak saksi. Itu hanya dugaan sepihak Yang Mulia. Klien kami tidak pernah berselingkuh dan melakukan kekerasan sebagaimana yang dimaksud Yang Mulia. Keberatan dicatat. Saksi silakan lanjut, tapi sampaikan hanya apa yang saudari lihat dan saudari alami sendiri. Baik Yang Mulia, saya sering menyaksikan pertengkaran mereka termasuk konflik berulang, kondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Papa saya melakukan kekerasan fisik dan perlakuan kasar berulang kali kepada mama saya, seperti pukulan dan tendangan yang saya saksikan langsung dan lihat luka pada tubuh ibu saya. Baik, kuasa hukum penggugat apakah masih ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan untuk saksi penggugat? Ada Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Apa bukti atau tanda kekerasan yang Anda lihat pada penggugat? Saya melihat luka memar pada paha dan punggung ibu saya akibat tendangan dan pukulan dari tergugat yang terjadi berulang dan membuat ibu saya sering menangis Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, cukup. Keterangan saksi sudah dicatat oleh panitia. Saudari Nadila Putri Sila, terima kasih atas keterangan telah diberikan. Saudari dipersilakan mengambil kembali kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan ini? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan menyerahkan alat bukti ke majelis hakim. Silakan pihak penggugat mengecek alat bukti pihak tergugat. Baik, saya mulai. Pihak tergugat, apakah dapat menghadirkan saksi ke dalam ruang sidang hari ini? Iya Yang Mulia, kami akan memanggilkan satu saksi atas nama Anggita Dwi Maharani. Baiklah, silakan pada panitia untuk mengambil saksi dari pihak tergugat. Saksi dari pihak tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baiklah, silakan duduk. Assalamualaikum saudari, apa kabar hari ini? Kabar. Saksi tergugat, saya akan mengecek identitas saudari. Bisakah saudari menyerahkan kartu identitas saudari ke majelis hakim? Silakan. Saya akan mengecek identitas saudari ya. Nama saudari? Anggita Dwi Maharani. Umur saudari? 20 tahun. Agama saudari? Agama Islam. Dan beralamat di mana? Di Jalan Ratu di Bawah, nomor 16, Kelurahan Waingi, Kecamatan Jatiwangi, Lampung Selatan. Baiklah. Berdasarkan pasal 147 ayat sebelum saksi diperiksa di persidangan, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saksi anut. Apakah saudara saksi bersedia? Iya, Yang Mulia, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah untuk mengambil tempat. Untuk saksi silakan berdiri. Selanjutnya saya persilakan Hakim Anggota Labuan untuk membacakan sumpah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada saudari saksi, silakan ulangi lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya.
tempat dan saksi silakan duduk kembali. Terima kasih. Perlu kami ingatkan bahwa saudari kini berada di bawah sumpah. Oleh karena itu, setiap keterangan saudari harus jujur dan sesuai dengan kenyataan yang saudari ketahui. Memberikan keterangan palsu dapat berakibat hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebelum mulai, apakah saudari sudah siap memberikan keterangan? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota untuk mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, sejauh mana hubungan saudari dengan pihak penggugat dan tergugat? Saya bekerja sebagai ART di rumah bapak dan ibu sejak beberapa tahun terakhir, sehingga mengenal keduanya secara dekat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah penggugat dan tergugat masih tinggal bersama atau sudah berpisah? Mereka sudah pisah. Bapak tinggal terpisah sementara ibu masih di rumah lama. Mereka tidak lagi tinggal bersama sejak konflik itu. Baik, selanjutnya silakan kepada kuasa hukum tergugat bisa memberikan pertanyaan kepada saudari saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, seberapa lama Anda telah bekerja di rumah mereka dan menurut penglihatan Anda, siapa yang biasanya memulai konflik atau kekerasan di rumah tangga mereka terlebih dahulu? Saya bekerja di sana lebih dari 3 tahun, Bu. Menurut pengamatan saya lebih sering melihat ibu yang bertindak agresif terlebih dahulu, sementara bapak ini cenderung menahan diri. Bagaimana sifat dan tanggung jawab tergugat sebagai kepala rumah tangga menurut Anda, dan apakah kondisi rumah tangga mereka harmonis secara umum selama Anda bekerja di sana? Bapak adalah tokoh yang bertanggung jawab, bekerja keras dan selalu berusaha menjaga harmoni rumah tangganya. Meskipun ada konflik dari pihak ibu dan secara umum harmonis. Meskipun ada penolakan sekali, tetapi selalu berperan positif sebagai suami yang bertanggung. Cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah akan memberikan pertanyaan kepada saudari saksi? Terima kasih, ya. Saudari saksi, apakah Anda pernah menyaksikan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat selama bekerja di rumah mereka, dan apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar tergugat melakukan perselingkuhan atau tidak dengan wanita lain? Selama saya bekerja di sana, saya tidak menyaksikan melakukan kekerasan fisik atau perlakuan kasar terhadap ibu, dan saya tidak mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh bapak dan yang kedua itu tidak benar. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudari. Silakan mengambil kembali identitas dan meninggalkan ruang sidang. Dengan demikian, pemeriksaan saksi dari pihak tergugat telah selesai. Baik, karena seluruh saksi dari kedua belah pihak telah diperiksa, maka tahap pembuktian dinyatakan selesai. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan. Panitia 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Hari Senin tanggal 5 Desember 2025 yang mulia. Baik, sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak. Kepada para pihak, diharapkan hadir tepat waktu. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 025/PDTG/2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang perkara gugatan cerai antara Azila Putri Timur sebagai penggugat dan Jody Saputra sebagai tergugat Senin 5 Desember 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda bahwa sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah bisa pada pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan dan diserahkan. Terima kasih yang mulia. Dengan hormat, saya Taras Haranin SHMH merupakan advokat pada kantor hukum Edis Law Firm. Dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat semula beserta repliknya dan menolak dalil-dalil tergugat serta buktinya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa dalam perkara akuo, penggugat telah mengajukan 3 bukti surat beserta 1 bukti saksi yang merupakan bukti yang sah di mata hukum.
3 Januari 2007 sebagai mahasiswa beralamat di Jalan Tengku Umar nomor 8 RT 001 RW 005 Kelurahan Surabaya, Kedatuan Kota Bandar Lampung. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, bahwa saksi melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar di dalam rumah, bahwa saksi mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, bahwa saksi telah mencoba melerai pertengkaran tersebut namun gagal. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tanjung Karang berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak dalih-dalih penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat. 3. Menjatuhkan talak 1 baik subro terhadap tergugat atas penggugat, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan yang kami ajukan. Terima kasih. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada perubahan terhadap kesimpulan yang sudah disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari pihak tergugat. Apakah saudari sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan dan silakan. Izin, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim serta hadirin yang saya hormati, saya Intan Maharani Darmawi SHMH selaku kuasa hukum dari tergugat yaitu Bapak Joni Saputra Binusen dalam perkara perceraian ini. Dengan penuh rasa hormat, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pihak tergugat. Yang pertama, dalam pokok perkara, tergugat tetap pada eksepsi beserta dupliknya dan menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang memang secara tugas diakui benar. Kedua, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa rekaman CCTV yang secara jelas menunjukkan bahwa penggugatlah yang terlebih dahulu melakukan pemukulan. Bukti ini kami mohon mendapat pertimbangan yang layak sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. Yang ketiga, tergugat juga menghadirkan seorang saksi bernama Anggita Dwi Maharani yang memberikan keterangan sungguh-sungguh bahwa tergugat adalah pribadi yang bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan kekerasan maupun perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan saksi menyatakan bahwa penggugat kerap kali memulai pertengkaran dan bersikap emosional. Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian tersebut, kami mohon kepada majelis hakim agar yang pertama, menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon agar putusan diberikan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia kami ucapkan terima kasih. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada perubahan terhadap kesimpulan yang sudah disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari para pihak? Pihak tergugat, Cukup yang mulia. pihak tergugat. Dari kami cukup yang mulia. Karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan dari para pihak, maka sidang selanjutnya akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Panitia 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Hari Senin tanggal 12 Desember 2025 yang mulia. Baik, sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Desember 2025 untuk memberikan kesempatan majelis hakim untuk bermusyawarah dan mengeluarkan putusan perkara perceraian antara saudara penggugat dan saudara tergugat. Baik, dari pihak penggugat apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Pihak tergugat bisa. Bisa yang mulia. Pada para pihak diharapkan hadir pada tanggal tersebut tanpa pemanggilan ulang karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pihak pengadilan. Selanjutnya sidang saya nyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara agama dengan nomor register 025/PDTG/2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang perkara gugatan cerai antara Asilo Putri Timur sebagai penggugat dan Joni Saputra sebagai tergugat
Senin 12 Desember 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Apakah para pihak sudah siap mengajukan persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Sebelum majelis melanjutkan pembacaan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, majelis mengingatkan dan menanyakan kepada para pihak, apakah di antara penggugat dan tergugat masih ada keinginan untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga ini? Bagaimana pihak penggugat? Yang Mulia, klien kami tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Bagaimana pihak tergugat? Yang Mulia, klien kami sesungguhnya masih berharap dapat memperbaiki rumah tangga ini. Namun jika penggugat sudah tidak berkenan, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan majelis hakim. Baik, majelis hakim mencatat bahwa upaya perdamaian kembali tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Dengan demikian, persidangan ini akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada para pihak apakah putusan ini ingin dibacakan seluruhnya atau akhirnya saja. Amanah saja Yang Mulia. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan dalam perkara nomor register 025/PDTG/2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Asila Putri Timur sebagai penggugat dan melawan Joni Saputra sebagai tergugat. Putusan nomor register perkara 025/PDTG/2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Asila Putri Timur binti Amar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai pengusaha bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar, nomor 8 RT 01 RW 05, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Keraton, Kota Bandar Lampung sebagai penggugat melawan Joni Saputra bin Husein, umur 47 tahun, agama Islam, perkara pekerjaan sebagai pengusaha bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar, nomor 8 RT 01 RW 05, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Keraton, Kota Bandar Lampung. Saya akan membacakan amar putusan. Mengadili menyatakan perkawinan antara penggugat dengan penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta nikah nomor 0708/PDTG CS K/2017 Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 2. Memerintahkan kepada panitia Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung atau instansi lain yang melakukan pencatatan perceraian di Kota Bandar Lampung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 506.000. Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang terdiri dari saya, Dr. Chelsea Febiola SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim dan rekan saya Dr. Dina Alia SHMH serta Dr. Jenny Helga SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Weni Ismanto SHMH sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukum yang tergugat. Demikian putusan ini dibacakan. Apakah para pihak menerima dan akan mengajukan upaya hukum terhadap putusan ini? Yang Mulia, setelah kami berunding sejenak dengan klien kami, maka kami menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut dengan ikhlas dan tidak akan mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Baik, majelis mencatat bahwa pihak penggugat menerima putusan. Bagaimana pihak tergugat? Yang Mulia, kami mohon waktu untuk menyampaikan sikap resmi klien
klien kami, namun secara prinsip klien kami masih mempertimbangkan untuk menerima atau mengajukan upaya hukum banding yang mulia. Baik. Majelis memberikan waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan untuk menyatakan sikap menerima dan mengajukan upaya hukum banding. Demikian persidangan pembacaan putusan perkara nomor register 025-PDTG-2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang telah selesai. Majelis Hakim mengimbau agar kedua belah pihak tetap saling menghormati, menjaga silaturahmi dan tidak menimbulkan permusuhan setelah putusan ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan, dilanjutkan dengan para pengujian.